Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang terhormat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang terhormat Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, seluruh pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang berbahagia. Kembali kita bertemu lagi di ruangan ini dalam rangka bimbingan mental. Kalau dikatakan bimbingan mental, sebenarnya yang berbicara juga yang perlu dibimbing mentalnya. Artinya kegiatan ini adalah saling ingat, mengingatkan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi sifatnya adalah saling mengingatkan. Ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing, terutama yang sudah berkeluarga maupun yang masih tinggal bersama dengan keluarga atau yang pernah berkeluarga, ya, untuk kita mengingat-ingat kembali bahwa sebenarnya tujuan kita membangun rumah tangga itu apa. Kesempatan ini kita mencoba ya mengangkat atau membahas sedikit, yaitu menuju rumahku surgaku, ya, menuju rumahku surgaku. Jadi artinya kita diharapkan untuk dalam berkeluarga menjadi wasilah untuk kita kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Kenapa? Dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis itu sudah banyak sekali diceritakan oleh Allah melalui juga Rasulnya tentang bagaimana nikmatnya hidup di surga. Lantas bagaimana untuk kita menuju surga itu? Apakah surga itu hanya ada di akhirat, atau mungkin di dunia ini juga bisa kita mewujudkan surga yang dalam arti surga dunia? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu nenek kita semua, Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangan, yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling mencintai, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kita diciptakan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Dari penciptaan Adam dan Hawa itulah beranak pinak, sehingga termasuklah kita ini menjadi anak cucu Adam. Pada ayat terakhir, sesungguhnya ya, bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Artinya di dalam membangun rumah tangga, membina rumah tangga, dan menjalani rumah tangga itu kita harapkan
dengan dasar pertama tadi, bertakwalah kepada Allah. Berarti dibangun dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuannya bahwa dengan takwa itu kita selalu menjaga hubungan kekeluargaan itu dengan baik. Karena tentu orang-orang yang bertakwa senantiasa menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain, menjaga keluarganya. Ya, ku anfusakum, ya, wa ahlikum nar. Artinya dalam keluarga itu saling menjaga, ya, saling menjaga baik dirinya maupun anggota keluarganya untuk senantiasa berada di dalam naungan Allah. Ya, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi apa yang kita lakukan dalam keluarga itu senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selama ini Pak Sarip hanya memantau lewat CCTV untuk Pengadilan Agama Tenggarong, maka Allah juga punya CCTV. Iya, jadi bukan hanya Pak Sarip saja yang memantau lewat CCTV, tapi Allah juga memantau kita lewat CCTV. Next. Iya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan untuk membuahkan hasil berupa anak berlandaskan takwa. Itu tadi. Jadi pertama, dalam kita membangun rumah tangga harus berlandaskan takwa. Yang kedua, hendaknya tetap menjaga silaturahim. Jadi dalam membina rumah tangga, dalam skop kecil, dalam rumah tangga, pasangan suami istri dan anak-anak, itu skop kecilnya, itu rumah tangga. Tapi dalam skop besarnya, kita termasuk di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini adalah satu keluarga. Artinya kita juga dalam berinteraksi di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda harus berlandaskan takwa dan senantiasa menjaga silaturahim di antara kita. Kita ini berada atau berasal dari berbagai latar belakang, iya, suku, kita, karakter. Tetapi dengan adanya landasan takwa di dalam diri kita, kita bisa memahami antara satu dengan yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahim. Iya, silaturahim itu yang harus kita jaga. Ya. Nah, ini kembali menyangkut masalah keluarga. Sering kita menyaksikan dan bahkan mungkin mengalami di dalam keluarga kita suatu keadaan yang membuat sempit dada, tegangnya urat leher, naiknya darah di ubun-ubun kepala, gemetaknya gigi sembari mengepalkan tangan. Itulah berbagai pula anggota keluarga yang tidak pada tempat. Nah, karena kita misalnya di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini, karena berasal dari berbagai macam karakter, terkadang iya, karakter dari Makassar, misalnya saya orang dari Makassar mempunyai karakter yang ya, orang sudah paham ya, bertemu dengan Cakep ya, punya karakter juga biar walaupun dia berasal nenek moyangnya dari Makassar tapi sudah lama di Samarinda, tentu karakternya sudah terkontaminasi dengan di Samarinda. Begitu juga ada yang berkarakter orang Jawa, ada berkarakter orang Sunda. Nah, sinilah bersatu di dalam Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dan terkadang kita membawa karakter kita masing-masing. Dan itu tidak bisa kita nafikan. Karena itulah apa? Esensi kita dari karakter itu. Allah sudah membangun kita kenapa kita ditempatkan? Misalnya, kenapa Hairudin dilahirkan dari Makassar? Karena Allah ingin membentuk Hairudin seperti karakternya orang Makassar. Kenapa sampai Pak Sarip di tempat dilahirkan di Bima? Karena Allah ingin menjadikan Sarip berkarakter orang Bima. Begitu juga, kenapa sampai harus lahir di Samarinda? Karena orang itu diciptakan oleh Allah untuk berkarakter sebagai orang Samarinda. Nah, inilah menjadi satu kesatuan kita. Nah, terkadang muncul itu karakter-karakter. Tapi kalau karakter-karakter itu kita landasi dengan ketakwaan sampai tidak lagi muncul yang namanya dada sempit,
tegangnya urat leher, bahkan mengempalkan darah, mengempalkan tangan. Inilah saya. Nah, itu berarti masih membawa egonya masing-masing. Kalau membawa ego masing-masing, tidak akan pernah permasalahan itu kita selesaikan. Tapi kalau kita landasi pertemanan kita ini, kita landasi pergaulan kita ini dengan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita saling memahami dan saling menghargai di antara kita, sehingga apa yang menjadi tujuan kita masing-masing berada di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda itu akan tercapai. Saya pikir yang namanya WBK, yang namanya WBBM tidak akan mungkin tercapai di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kalau semuanya mempertahankan karakternya. Tapi karena semuanya berupaya untuk meredam karakternya masing-masing dan membesarkan yang namanya persatuan dan kesatuan, maka terciptalah WBK dan WBBM. Next. Nah, ini orang sering mengatakan, rumahku bagai neraka yang membuat seluruh anggota keluarga tak kerasan tinggal di dalamnya. Ia penuh dengan malapetaka, bahtera rumah tangga terhempas karenanya. Cita-cita keluarga hanya tinggal angan-angan belaka. Alangkah sengsaranya dunia ini. Nah, kalau kita hanya mempertahankan karakter masing-masing, tidak mau memahami orang yang ada di sekitar kita, ini dalam rangka keluarga yang cukup besar, maka yang muncul ini, kita berada di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini bagikan neraka. Tentu kita semua tidak menginginkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama ini neraka bagi kita, tapi kita berupaya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menjadi surga di dunia kita. Kita semua berada di sini untuk mencapai surga dunia, dan kita tidak menginginkan bahwa rumah tangga terhempas karena cita-cita keluarga hanya tinggal angan-angan, berangan-angan saja. Kita tentu tidak mau hanya berangan-angan saja. Indahnya suatu kebersamaan, tapi kita tidak mau bersama. Indahnya suatu pertemuan, tapi kita tidak saling tegur antara satu dengan lain. Indahnya bekerja sama, tapi semuanya kerja masing-masing tanpa mengerukkan yang lain. Itu akan menjadi neraka di mana kita berada. Nah, ini salah satu kiat. Jadi tadi itu kita ambil dalam skop besar. Sekarang kita kembali pada skop kecil menyangkut masalah rumah tangga kita masing-masing. Kiat mewujudkan rumah tangga, rumahku adalah surgaku. Yang pertama, jaga masing-masing hak dan kewajiban anggota keluarga. Jadi kan satu sudah jadi bapak toh? Nah, sudah jadi bapak. Bapak punya hak dan tanggung jawab. Istrinya juga punya hak dan tanggung jawab. Nah, semuanya itu harus ditunaikan. Apa dasarnya? Di sini. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya laki-laki itu harus kita sadari bahwa dia punya sedikit kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Jangan dibantah. Karena itu Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa laki-laki itu punya sedikit kelebihan daripada laki-laki. Tetapi yang punya sedikit kelebihan ini jangan mentang-mentang punya kelebihan ingin mengintimidasi yang menjadi bawahan atau yang menjadi istrinya itu. Tapi kerjasama dengan baik. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, pasti tidak akan lahir yang namanya anak. Nanti ada kerjasama yang baik, tak capok. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak bisa. Lanjut. Ini tadi adalah
firman Allah. Sekarang Rasul mengingatkan juga kepada kita, innalakum min nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan fa amma haqqakum ala nisaikum fala yu'tiyanna furushakum man takrahunna wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ya. Jadi tadi kan untuk membangun rumah tangga harus ada kerjasama yang baik, yang harus dilandasi dengan takwa dan saling silaturahmi. Silaturahmi artinya saling ada komunikasi antara suami dan istri. Nah, kalau itu terjaga, maka suami harus menjaga istrinya dan istri juga harus menjaga suaminya. Bagaimana cara istri menjaga suaminya? Pertama adalah janganlah istri memasukkan atau menempatkan seseorang yang dibenci oleh suami di tempat tidurnya. Itu. Jadi jangan seorang istri memasukkan orang yang dibenci oleh suami dalam kamar tidurnya. Yang kedua, jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, orang yang dibenci oleh suami tanpa izin suami. Itu berarti suami istri itu akan menjaga keutuhan rumah tangganya, menjaga kehormatan keluarga dan kehormatan suaminya. Karena kapan itu dilakukan, berarti dia tidak menjaga kehormatan dirinya maupun kehormatan keluarganya dan kehormatan suaminya. Nah, itu harus dijaga oleh istri. Ya, calon-calon istri atau yang sudah menjadi istri, ya, Nabi sudah mengingatkan kepada kita. Ya. Kalau menjadi istri, jaga itu. Ya, jaga. Jangan memasukkan dalam rumah orang yang dibenci oleh suami. Lanjut. Yang kedua, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, kesabaran dan keikhlasan, atas dasar kasih sayang dan dengan cara yang lembut. Ini Allah juga sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, jadi kita senantiasa sudah dikatakan kita berada dalam kerugian. Untuk kita jangan berada dalam kerugian, maka kita illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi artinya kita untuk terhindar dari orang yang dikatakan merugi, maka kita harus saling ingat menasihati antara satu dengan yang lain. Suami menasihati istri, istri mendengarkan dan melaksanakan. Begitu juga kalau suami yang bersalah, istri berupaya untuk mengingatkan suami. Dalam arti saling pengertian di antara suami istri. Begitu juga kita di dalam PTA ini saling ingat mengingatkan kalau ada yang bersalah, supaya kita tetap langgeng dalam berinteraksi di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Next. Ya. Saling menasihati merupakan pilar penjaga harmonisasi keluarga. Sebab manusia adalah makhluk yang suka lupa. Jika salah satu lupa dari dan lainnya mengingatkan atau menasihati dengan cara yang lembut, maka pasangannya tetap berada di jalan yang benar, dan itu tentu saja yang dikehendaki. Jadi ingat mengingatkan, nasihat menasihati tentu dengan bil ma'ruf, dengan baik. Ya. Walaupun kita menasihati orang, tapi cara menasihatinya juga ya, tidak baik, tentu orang tidak akan menerima dengan baik. Tapi kalau kita juga menasihati orang kepada kebaikan dengan cara yang baik, ya, bil ma'ruf, ya, tentu nasihat itu akan diterima.
Ya. Jangan kita menasihati orang tapi sepertinya menggertak. Ya. Itu menasihati menggertak. Bagaimana caranya bisa masuk? Iya. Sama saja kalau walaupun anak kita misalnya di rumah kita nasihati, tapi ya semuanya sudah pegang kayu apa, anak itu bukan, ya barangkali depan kita akan diam, lihat, iya. Tapi begitu di belakang kita, oh itu sudah diabaikan. Ya. Nasihat itu diawali dengan kekerasan, ya, diawali dengan intimidasi, itu bukan nasihat namanya. Ya. Tapi nasihat itu adalah menasihati dengan baik, dengan ma'ruf, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mengikut dan nurut kepada orang tuanya, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Yang ketiga, pasangan suami istri senantiasa berlomba untuk mewujudkan surga dunia dan akhirat. Ya. Jadi tentu kita semua ini menginginkan adanya surga akhirat. Tapi sebelum kita masuk di akhirat, karena kita ini hidup di dunia, tentu kita menginginkan kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang bahagia. Yang kita sebut dengan surga dunia. Nah, kita diingatkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita bersegera untuk mencari ampunan. Ya. Artinya, jika kita melakukan sesuatu kesalahan, maka kita kembali kepada Allah untuk memohon ampun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diampuni, kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjanji bahwa kesalahan yang kita sudah lakukan itu kita tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya taubat. Dan ada orang yang namanya taubat, ya kalau bahasanya capot, taubat selada, iya, taubat makan lombok. Iya, pada saat makan lombok pedis sekali. Saya tidak mau makan lombok lagi. Tapi sebentar makan siang, makan lagi lomboknya. Itu bukan namanya taubat itu. Namanya taubat sudah mengatakan saya berdosa dan saya tidak akan mengulangi lagi. Itu betul-betul tidak diulangi lagi. Nah, disinilah ya mencari ampunan dari Tuhanmu. Berserah kamu mencari ampunan dari. Jadi begitu kita melakukan suatu dosa, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Ya. Bukankah kita diingatkan bahwa ikutilah perbuatan tidak baik dengan perbuatan kebaikan? Kan itu. Jadi pokoknya kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, kita ikuti dengan kebaikan. Maka insya Allah yang tidak baik tadi akan diampuni atau akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, masih dalam surah Ali Imran lagi, ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, salah satu untuk menggugurkan dosa adalah kita berinfak kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita berinfak. Alhamdulillah, ya kita di pengadilan agama ada yang namanya infak yang sudah dipotong, walaupun tidak dalam setiap bulan disebarkan, tapi biasanya dalam bulan Ramadan ya. Ya. Kita berinfak. Ya. Kenapa? Juga karena dalam harta yang kita miliki itu boleh jadi ada hartanya orang lain. Ya. Jadi di samping untuk menggugurkan dosa kita, juga kita berupaya untuk membersihkan harta yang kita miliki. Jika dalam harta itu ada sesuatu yang tidak baik, maka dengan berinfak fungsinya menggugurkan dosa, yang kedua membersihkan harta. Musmin amwalikum sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Next. Lanjut. Nah, nih pasangan suami istri hendaknya ya dari uraian tadi, ya dari surah Ali Imran tadi, ya jadi pasangan suami istri hendaknya berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Yang kedua, menahan amarah. Tiga, memaafkan kesalahan orang lain.
yang keempat adalah bertaubat. Nah, itulah dalam upaya meraup atau merajut kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kita saling berinfak, memberikan, ya. Biasa dalam masjid. Biasa kalau hari Jumat infak dari sebulan, ya. Sekian, dari keluarga sebulan, sekian. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Syukur alhamdulillah kita di Pengadilan Tinggi Agama ini, saya kira tidak ada orang yang tidak lapang. Ya. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk berinfak. Infak itu tidak mesti banyak. Ya. Kan dikatakan bahwa Allah menyukai orang kaya yang berinfak. Tetapi Allah lebih menyukai orang yang berkekurangan tapi berinfak. Artinya tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk tidak berinfak. Berapapun nilainya, karena yang akan dinilai adalah keikhlasannya, bukan berapa jumlahnya, tapi berapa keikhlasan kita untuk berinfak. Jangan dikatakan bahwa saya infaknya hanya berapa, tapi yang kita lihat adalah keikhlasan kita untuk berinfak itu. Menahan amarah. Nah tadi, ya, kalau kita saling menasihati, kalau kebenaran, ya itu kita menahan amarah, kita menerima, ya, kebenaran itu. Ya. Dan dikatakan bahwa, ya, unzur makalah, wala tanzur manfaat. Jadi lihat apa yang disampaikan orang itu. Iya. Jangan lihat yang bosnya menyampaikan kan Khairuddin yang menyampaikan. Iya. Siapa sih Khairuddin? Iya. Tidak perlu, tapi mohon apa yang disampaikan Khairuddin. Khairuddin itu tidak ada apa-apanya, tapi apa yang disampaikan, apakah itu ada kebenarannya atau tidak. Kalau ada benarnya silahkan diterima, kalau tidak ada kebenarannya itu adalah kekurangannya Khairuddin. Iya. Jadi unsur makalah wala tanzur manfalah. Apa yang disampaikan, jangan lihat siapa orangnya yang menyampaikan. Rasulullah sendiri kan pernah suatu saat ada mayat diusung. Mayatnya orang Yahudi. Sahabat mengatakan, Rasulullah, yang mayat yang lewat itu kan orang Yahudi. Kenapa Rasulullah berdiri? Rasulullah mengatakan bahwa ya, dia itu pernah mengajarkan kepada saya bagaimana untuk mengetahui anjing sudah dewasa. Iya. Kalau anjing sudah dewasa, itu dia mengajarkan kepada saya bagaimana caranya anjing mengetahui. Kalau anjing itu kencing, sudah angkat kakinya, nah itu berarti dewasa. Tapi kalau dia kencing masih berdiri begitu, itu berarti anjingnya belum dewasa. Jadi untuk melihat bahwa anjing dewasa adalah kalau dia kencing, diangkat kakinya. Nah, kalau sapi berdiri begitu, angkat kakinya, nah berarti sudah dewasa juga. Nah, itu. Jadi Nabi tidak melihat siapa orang Yahudi. Iya. Orang yang barangkali yang menentang Nabi juga. Ya. Tapi dia lihat apa yang disini. Oh iya, ternyata ada ilmu di dalamnya. Nah itu. Lanjut. Yang keempat adalah tolong menolong dan kerjasama dalam kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Jadi, ya, kita saling mengingatkan. Iya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Ingat-ingat, mengingatkan. Ada teman yang salah, ada keluarga yang salah, bapaknya salah, diingatkan oleh istrinya yang salah, ya, suaminya mengingatkan, ya, begitu juga kita. Ada yang salah, kita saling mengingatkan, karena kita ingin semuanya menjadi ahli surga. Ya. Bukankah kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semuanya kita senantiasa berdoa itu. Berarti kita ingin kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, caranya adalah saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Next. Ya. Berdasarkan kerjasama dan tolong menolong atas dasar kebajikan dan takwa itulah
setiap munculnya problematika keluarga akan dapat diatasi, dihadapi, dan diselesaikan dengan solusi yang menyenangkan, bukan berakhir dengan mengenaskan. Itulah indahnya saling ingat mengingatkan. Bukan untuk kita tapi jangan sampai kebersamaan kita ini berakhir dengan mengenaskan. Tapi kita ingin menghadapi kehidupan ini dengan baik, saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan, maka segala problematika yang kita hadapi akan bisa diselesaikan dengan baik, baik dalam keluarga kecil maupun dalam keluarga besar. Ya, bahtera berlayar menuju cita, senyum tersungging penuh harap, badai menggulung menerpa, mengantar bahtera melaju semesta menuju kecintaan abadi di surga, kekasih yang dinanti nan dipuja. Enaknya untuk saling mengingatkan. Sampaikanlah kepada istri sambil duduk bersama minum kopi di pagi hari. Sampaikan ini. Nah, itu bersatu sudah. Ini kan surah orang mengatakan bahwa bahtera kehidupan. Kenapa sampai dikatakan bahtera kehidupan rumah tangga? Iya, bahtera itu kan perahu. Iya. Kenapa? Kita berlayar itu tidak pernah kita berlayar dalam keadaan tenang semua. Sampai menuju Pulau Derawan itu tidak ada. Iya, itu penuh dengan ombak. Iya. Artinya dibutuhkan keahlian seseorang, iya, baik itu kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, untuk bagaimana kita selamat dari ombak. Iya. Kita merongi kehidupan ini, bagaimana upayanya kita selamat. Karena pasti kita banyak diterpa oleh ombak-ombak. Apakah itu ombak kecil, ombak besar, itu pasti dalam bina rumah tangga pasti banyak. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menjalani bahtera kehidupan ini dengan senang? Itu adalah saling ingat mengingatkan. Iya, saling ingat mengingatkan. Selanjutnya, karena kita saling ingat mengingatkan, maka menjadilah kita semua berupaya untuk mengingat-ingat, saling mengingatkan antara satu dengan lain. Mudah-mudahan kita menjalani bahtera kehidupan kita, baik keluarga kecil maupun keluarga besar di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini dengan tenang dan aman. Dan insya Allah rumah tangga kita di Samarinda ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita akan bersama-sama dalam surga. Tentu kita akan saling mencari. Oh, ada teman saya dulu namanya Sabtu. Nah, kalau dia dulu masuk surga, dia cari, oh ada teman saya namanya Pak Hairudin. Dia cari. Nah, begitu juga Pak Sarif. Oh, ada teman saya dulu yang namanya Pak Rum. Oh, kalau dia dulu masuk surga, dia cari Pak Rum di mana. Itulah kebersamaan kita. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.